Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah proklamasi kemerdekaan, Republik Indonesia masih mendapatkan serangan demi serangan dari sekutu untuk kembali menguasai wilayah Indonesia. Sebagai Panglima Besar TNI, Jenderal Sudirman tidak tinggal diam. Jenderal Sudirman bertekad mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia 100%. Tentara timbul tenggelam dengan negara. Pemimpin negara boleh berganti 3 kali sebulan, tetapi tentara tetap berjuang terus dengan rakyat membela tanah air. Lebih baik diatom sama sekali daripada merdeka tak 100%. Pada Minggu pagi 19 Desember 1948, suasana ibu kota negara bertempat di Yogyakarta sangatlah tentram, aman, dan damai. Kebahagiaan terpancar dari wajah-wajah setiap rakyatnya. Mereka hidup dengan rukun dan saling bertenggang rasa. Mbak Yu, sudah mau berangkat jualan di pasar? Enggak, Mbak. Ada apa? Aku mau ikut. Ini loh, hasil panenku banyak. Ya wes, ayo kita berangkat bareng-bareng. Ayo Mbak. Alhamdulillah sudah sampai. Ayo Mbak, noto dagangan dulu. Udah Bayu. Masya Allah, langit cerah sekali yo. Ada apa tuh Mbak Ayu? Kok bicara sendiri? Langit loh, cerah sekali hari ini. Makanya aku mau ke pasar. Ayo ikut. Loh, mau belanja toh? Ayo, aku mau ikut. Tiba-tiba serangan udara membombardir Yogyakarta. Belanda kembali melancarkan serangannya dalam agresi militer Belanda kedua. Suster, lihat mereka itu. Ayo suster, kita bantu mereka.
Sepertinya mereka sudah tidak bisa diselamatkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana ini, suster? Belanda kembali melancarkan agresinya. Semakin banyak korban berjatuhan. Kita harus bersabar dan tetap kuat sambil banyak berdoa, serta terus memberikan pertolongan selama nyawa kita masih ada. Baik, suster. Berita penyerangan Belanda atas Yogyakarta telah diketahui Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman pun berpamitan dengan istrinya untuk pergi ke medan perang. Bu, selama saya pergi berperang, Sinuwun mengizinkan ibu dan anak-anak mengungsi ke keraton. Baik, Mas. Hati-hati. Semoga selalu diberi keselamatan. Jangan sedih, Bu. Niat selamat, balik selamat. Kemudian, Jenderal Sudirman pergi menemui Presiden Soekarno. Bapak Presiden, saya meminta restu untuk memimpin perang gerilya. Dimas sekarang dalam keadaan sakit. Lebih baik tinggal bersama kami di kota. Yang sakit Sudirman, Panglima Besar tidak pernah sakit dan akan membela bangsa ini hingga titik darah penghabisan. Ikutlah bergerilya bersama kami sesuai rencana awal, Pak. Dimas, engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan pertempuran bersama anak buahmu. Tetapi tempatmu tidak bisa menjadi tempat pelarian saya. Saya harus tinggal di sini dan akan memimpin rakyat dari sini. Tetapi bila Bapak tetap di sini, Bapak bisa tertangkap dan dibunuh oleh Belanda. Dimas tidak perlu khawatir. Untuk Indonesia, Soekarno tidak takut mati. Baik, Pak. Saya akan tetap memimpin gerilya dari hutan. Jika ini telah menjadi tekadmu, silakan Dimas turun bersama prajurit untuk bergerilya dan jadikan ini menjadi gerilya semesta. Bersama pasukan serta dengan dukungan kuat dari rakyat, Jenderal Sudirman memulai perang gerilya di sepanjang daerah pantai selatan Jawa. Noli, tandu ini untuk siapa? Tandu ini untuk jenderal, ya masa untuk saya. Saya tidak mau diperlakukan seperti raja, Noli. Dalam keadaan darurat perang seperti ini, siapapun wajib untuk menjaga jenderal. Lagi pula, tandu ini bukan untuk seorang raja, tapi tandu untuk orang sakit. Rombongan Sudirman melanjutkan perjalanan menelusuri hutan dan perbukitan. Ayo kita jalan! Kita lebih mengenal medan di seluruh Jawa. Kita akan membentuk kantong-kantong perlawanan di setiap daerah. Menciptakan Jawa menjadi tempat gerilya yang luas. Dukungan rakyat merupakan senjata yang paling ampuh dalam melawan Belanda yang hanya mengandalkan senjata belaka. Ayo kita jalan! Ibu kota sudah kita kuasai. Soekarno-Hatta sudah kita tangkap. Tidak ada lagi garis komando. Tidak ada lagi republik. Sebentar lagi Jawa dan Sumatera akan kita kuasai. Bagaimana dengan keraton? Raja Jawa itu masalah kecil. Tidak seperti menghilangnya Sudirman. Tidak ada yang tahu dia di mana. Itu sangat berbahaya. Kita harus segera menangkapnya, hidup atau mati. Siap, Jenderal!
mana kalian sembunyikan Sudirman? Kalau tidak ada yang mengaku, kami akan bunuh kalian semua. Tuan, jangan Tuan. Di mana Sudirman? Saya sama sekali tidak tahu, Tuan. Ibu! 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 Jenderal Sudirman beserta pasukannya berhasil lolos. Sesampainya di Kediri, Jenderal Sudirman beserta rombongan menemukan tempat persembunyian. Melihat persenjataan Belanda yang lebih kuat, perang gerilya dengan masuk ke hutan bukanlah lari atau takut dari musuh, tetapi melakukan perlawanan dan lari dengan penuh perhitungan. Terkadang Belanda begitu dekat dengan pasukanku. Dengan persenjataan yang terbatas, tentu kita tidak bisa gegabah untuk menyerang. Pada malam hari, Belanda mengepung tempat persembunyian tersebut. Jenderal, kita sudah dikepung. Mari kita berzikir agar diberi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mana Sudirman? Ini dia orangnya, ini Sudirman. Ah, kowe salah orang. Ini Kiai, bukan Sudirman. Mana mungkin Sudirman seperti ini? Bohong kamu. Percayalah Tuan, ini Sudirman. Ayo kita pergi dari sini. Jenderal, amalan apa sehingga Jenderal tetap bisa tenang dalam keadaan genting seperti ini? Jimat saya ada 3. Pertama, saya tidak lepas dari bersuci. Kedua, saya sholat tepat waktu. Ketiga, saya mengabdikan diri hanya kepada bangsa dan negara. Jenderal Sudirman beserta pasukannya melanjutkan perjalanan ke Desa Sobo. Kemudian Jenderal Sudirman memerintahkan beberapa anggotanya untuk pergi ke Yogyakarta dengan membawa surat tentang strategi serangan umum 1 Maret 1949. 7 Mei 1949, agresi militer Belanda kedua berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Rumroyen. Kemudian Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta lalu menemui Presiden Soekarno. Dimas, Bapak Presiden, saya serahkan pemerintahan militer kepada pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Izinkan saya untuk melanjutkan tugas sebagai tentara dan berkumpul kembali bersama keluarga. baik. Terima kasih Dimas. Setelah itu, tak banyak yang tahu bahwa Jenderal Sudirman sedang sakit parah. Pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat. Pemakamannya dipenuhi oleh rakyat yang mencintainya. Indonesia berduka. Memberi hormat.